Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja menerangkan tentang kemarin yang saya ikuti di Madiun ya, hampir sama dengan yang di Jember. Intinya TOT, Training of Trainer. Jadi yang hadir di sana itu diharapkan bisa menularkan ilmunya kepada teman-teman yang ada di DPJ. Nah, untuk yang di Madiun kemarin itu temanya tentang kesehatan reproduksi. Sebenarnya ini penting bagi remaja, tapi baik yang dewasa maupun yang sudah senior juga penting agar bisa memberikan pendidikan bagi keluarganya juga. Nah, jadi intinya di sana saya sebenarnya ada dua dengan Daryl ya, kemarin yang berangkat mewakili Kota Blitar. Nah, di situ kita berangkat dari Jumat, terus kegiatannya hari Sabtu dan Minggu, penutupannya jam 2 siang. Terus untuk kegiatannya utamanya yang menjelaskan tentang pentingnya kita menjaga kesehatan reproduksi. Apa tahu reproduksi? Ini ada yang baru. Reproduksi ya soal kelamin. Nah, bagaimana caranya kita menjaga kesehatan, kebersihan, menghindari penyakit agar tidak tertular penyakit itu bagaimana? Ya, salah satunya dengan menghindari seks bebas atau hubungan yang berbagai pasangan, karena itu dapat menyebabkan banyak sekali penyakit. Ada HIV, ada gonore, ada raja singa, ya sifilis, atau gonore dan lain-lain, banyak sebenarnya untuk penyakit-penyakit yang disebabkan karena sering gonta-ganti pasangan. Tunanetra apa bisa gonta-ganti pasangan? Itu berdasarkan fakta itu ada dan tidak menutup kemungkinan bisa terjadi hal seperti itu. Jadi pentingnya bagi kita menjaga kesehatan dengan cara ya itu tadi, menghindari seks bebas, menghindari gonta-ganti pasangan, usahakan setia dengan pasangan. Terus di sana juga diajarkan untuk macam-macam alat reproduksi. Mungkin di sini sudah banyak yang paham ya, karena sudah lebih senior daripada saya. Tapi bagi yang belum tahu juga penting alat reproduksi, alat kontrasepsi itu penting gunanya untuk mencegah penyakit bisa, terus menjaga jarak kelahiran juga bisa, terus mengatur jumlah kelahiran juga bisa. Nah, di situ ada banyak macamnya, termasuk kayak yang ada kondom, terus pil KB, sote, silikon bukan. Silikon itu mungkin mainannya Krishna kali ini. Ada yang apa dipotong apa itu namanya, saluran testisnya itu vasektomi ya. Kalau perempuan steril kayak steril ditutup kalau perempuan. Ya enggak, kalau ditutup steril ya. Bisa dipotong saluran telurnya, jadi nggak bisa senyum terus loh ya. Oh iya, jadi ya sambil ya belanja sambil apa ya, teman-teman tuh ya senang bercanda tapi serius gitu. Tapi banyak itu pentingnya kita menjaga kesehatan reproduksi. Terus bagi tunanetra kan kita juga pasti berkeluarga. Terus bagi yang belum berkeluarga saya belum. Kalau belum keberapa Pak? Belum keempat. Terus kayak maaf ya, kalau perempuan itu kalau pas datang bulan itu sebaiknya ganti apa pembalut itu berapa kali, itu sudah diajarkan. Jadi jangan menunggu penuh baru ganti, diusahakan kurang-kurangnya 1 minggu lah.
tumpah sampai mana-mana. Oh, Ya enggak sehari kayak bau paling ikan enggak asin jadi. paling enggak sehari itu 3 kali. Tergantung ukuran juga sih ya, tergantung ukuran 3 kali korban biasanya. juga Kalau sih deres itu. gitu itu 3 kali. Ya tergantung. Aku nggak pakai terus Tergantung aku. sebenarnya Iya, tergantung tergantung deres sama ukuran apa? Softteknya. Dan di aku terus. Tergantung itunya juga. Terus di sana juga diajarkan untuk bagaimana sih tunanetra itu bergaul, bagaimana sih tunanetra itu berbicara dengan sesama, dengan lawan jenis, baik itu di lingkungan secara langsung maupun di dunia sosial, dunia media sosial, itu bagaimana. Jadi kadang kan sekarang udah apa ya, sering teman-teman itu live TikTok. Nah di situ bagaimana kita komunikasi agar orang lain yang memandang kita itu tidak apa ya negatif lah, sudah tunanetra tapi omongannya yang gimana pasti. Jadi harus bisa menjaga. Kalaupun di lingkungan sendiri yang udah mungkin bisa, tapi kalau pasti media sosial lagi itu kan yang mendengarkan itu kan banyak. Jadi bagaimana kita bergaul, bagaimana kita berbicara, itu juga diajarkan di sana. Nah jadi intinya sebenarnya ilmu ini pentingnya itu untuk remaja, untuk anak yang baru, tapi tidak menutup kemungkinan kita sebagai yang sudah dewasa, yang sudah berkeluarga juga penting juga mengetahui ilmu ini yang bisa ditularkan ke keluarganya, anaknya, tentunya. Jadi penting kesehatan reproduksi itu penting agar jangan sampai dari keluarga kita yang sampai lah sampai tertular penyakit-penyakit yang menular karena hubungan yang tanpa batas. Terus itu kemarin mungkin jadi teman-teman ada yang mau bertanya tentang itu. Kalau praktek saya belum pernah ya. Tapi kemarin di sana diajarkan, diberi boneka ya, boneka. Wah, dirapa berarti. Iya, Wah. iya, jadi boneka itu di situ ada 8 boneka kalau nggak salah ya. Jadi ada boneka laki-laki, boneka perempuan. Boneka laki-laki bentuknya kayak apa, barangnya seperti apa, itu diajarkan, diraba. Boneka perempuan juga ada, bentuknya kayak apa, terus bagaimana cara memasang pembalut itu di boneka itu diajarkan. Jadi boneka itu macam-macam, jadi 8 boneka itu bentuknya semuanya berbeda. Jadi ada boneka laki-laki yang masih belum dipotong, belum sunat gitu ya. Itu ada boneka laki-laki yang sudah sunat, ada. Terus boneka perempuan yang masih remaja, yang sudah dewasa, yang barusan melahirkan, itu ada di sana. Jadi ya kalau tunanetra ya harus diraba, jadi di sana diraba. Iya, jadi kan kalau teman-teman yang masih remaja yang tunanetra nggak tahu bentuk dari lawan jenis kan, daripada dilakukan ke orang-orang yang bukan pasangannya, belum salah, mendingan diajarkan lewat itu, jadi biar tahu bentuknya seperti ini. Terus jangan sampai melakukan pelecehan, dilarang memegang ini, dilarang memegang ini. Nah diajarkan, jadi di sana itu kita mulai dari awal, dari yang awalnya kita tidak tahu sama sekali sampai detail, sampai ketika nanti kita sudah berkeluarga harus bagaimana, kalaupun punya anak harus bagaimana, menjaga jarak anak atau jumlah kelahiran bagaimana, kita bagaimana, itu diajarkan dari di sana. Jadi ya, dari ilmu yang sudah didapatkan di sana, teman-teman yang dikirim itu harus menularkan ilmunya ke teman-teman yang ada di DPC. Jadi di sini alhamdulillah saya rasa sudah lebih senior daripada saya, sudah tahu lebih banyak daripada saya. Tapi ya nggak ada salahnya kita tetap berbagi ilmu.
agar demi kebaikan kita juga gitu. Agar ya seperti tadi kita meskipun sudah berkeluarga kita juga harus tetap menjaga kesehatan, kebersihan alat reproduksi. Itu mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Kalau enggak ya mungkin kurang lebih seperti itu kemarin yang saya terima dari sana. Nanti Habis kalau biaya berapa mas? untuk biaya kita pakai kereta Pak Lali ya yang agak mahal itu. Kalau kereta yang asli dari Blitar Madiun itu 80.000, itu yang paling murah. Nah, pas pulangnya kita kesulitan mencari kereta yang harga 80.000 itu, soalnya waktunya itu pagi, sedangkan penutupannya itu sore, ya siang yang menjelang sore. Jadi kita udah nggak tutup. Kalau harus pulang besoknya, kita harus nambah biaya juga, nambah biaya makan. Soalnya kan di sana ada jatahnya sampai minggu siang kira-kira. Akhirnya ya pulangnya malam itu, tapi sebenarnya pakai keretanya itu yang harga tiketnya itu 200 ke atas, tapi ya alhamdulillah dapat potongan gitu. Terus ya intinya dari saya mengucapkan terima kasih kepada DPC, khususnya pada Ketua Juri, Mas Juri, udah ya istilahnya disamoni ya, karena juga undangan dari DPD dan saya mewakili dari DPC ya, dari DPC sendiri sudah antusias memberikan saya uang saku berkat. Terima kasih banyak, dan ilmunya juga sudah saya dapatkan, dan insya Allah sudah saya sampaikan ke teman-teman. Nanti kalaupun nanti ada yang mau bertanya lagi tentang itu, kalau nggak harus sekarang bisa besok mau tanya lagi. Itu paling mungkin ada yang mau tanya lagi. Dari begini, ya mungkin itu dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya hanya